organisasi yang punya rencana keren, visi besar, semangat tinggi, tapi ujungnya gak kemana-mana. Itu bukan masalah usaha, itu masalah strategi. Dan di video ini kita bahas strategi yang benar efektif itu kayak gimana sih? Banyak yang salah kaprah, punya target besar, dikira udah cukup. Padahal strategi yang baik itu soal ngerti masalah yang dihadapi dan merancang cara konkret buat ngatasinnya. Ada 3 hal yang wajib ada. Pertama, pahami dulu situasinya dan tantangannya seperti apa. Kedua, tentukan arahnya, mau ngatasinnya dari sudut mana. Ketiga, tindakannya harus nyambung satu sama lain. Kalau salah satu hilang, itu bukan strategi, itu wacana yang dikemas secara rapi. Strategi buruk biasanya penuh bahasa bombastis, tapi kosong isinya. Gak pernah ngelakuin masalah yang ada, dan ngira punya target itu udah sama dengan punya strategi. Nokia pernah jadi raja ponsel dunia, tapi waktu kemudian orang bergeser ke smartphone, responnya defensif, bertanya udah ada, bersaing di arena lama. Apple beda, mereka lihat orang butuh lebih dari sekadar alat komunikasi, butuh ekosistem. Lahirnya iPhone yang bukan cuma produk, tapi platform yang mengubah industri. Bedanya simpel, Apple punya diagnosis yang tepat, arah yang jelas, langkah yang nyambung, sedangkan Nokia enggak, dan kita tahu bagaimana akhirnya. Sekarang perspektifnya yang berbeda. Bayangin dunia persaingan kayak lautan, samudra merah penuh sesak, semua rebutan hal yang sama, gak ada yang menang besar. Samudra biru, ruang baru yang belum ada pesaingnya, permintaan diciptain sendiri. Kuncinya bukan jadi lebih baik dari pesaing, tapi bikin pesaing jadi gak relevan. Caranya ada 4 langkah. Pertama, hapus hal yang gak bernilai. Kedua, kurangi yang berlebihan. Ketiga, tingkatkan yang penting. Keempat, ciptakan sesuatu yang belum pernah ada. 4 langkah ini yang bikin organisasi bisa loncat keluar dari persaingan. Buat mastiin langkah-langkah itu tepat sasaran, ada alat namanya strategi canvas. Grafik sederhana yang bantu kita lihat posisi kita dibanding industri. Dari sini, kelihatan mana yang masih ikutan pesaing dan mana peluang buat tampil beda. Sebelum Gojek ada, Gojek nggak ada tarif jelas, nggak ada sistem. Gojek nggak coba menang di arena itu. Mereka bikin arena baru aplikasi, harga transparan, ekosistem lengkap dari transportasi sampai pembayaran digital. Nggak ada yang bersaing langsung sama mereka di awal karena mereka main di lapangan yang mereka bikin sendiri. Itulah samudra biru dalam praktiknya. Dua cara pikir ini sebenarnya nggak cuma buat bisnis. Negara-negara juga jalan strategi dalam diplomasi, ekonomi, sampai keamanan. Kebijakan luar negeri yang nggak punya diagnosis jelas, arah yang kohesif, dan tindakan yang nyambung itu strategi buruk versi internasional. Sebaliknya, negara yang bisa nemuin ruang baru kayak yang dilakukan beberapa negara Asia dalam membangun keunggulan ekonomi mereka bisa tumbuh tanpa harus bersaing secara habis-habisan. Intinya, strategi yang baik bukan soal seberapa keren kedengarannya, tapi seberapa jelas kamu mengerti masalahnya, seberapa tepat arahnya, dan seberapa nyata tindakannya. Kalau bisa nemuin ruang yang belum diperebutkan